fisik, go together, and good luck. Dalam video pembelajaran fisika SMA kelas 11 berdasarkan kurikulum Merdeka, kali ini kita akan membahas tentang GJB, gerak jatuh bebas. Apakah gerak jatuh bebas? Ayo ikuti pembahasannya. Let's be smart to learn basic. Go. GJB atau gerak jatuh bebas. Untuk memahaminya, perhatikan ilustrasi berikut. Ada sebuah benda di atas permukaan bidang. Benda tersebut ketiganya memiliki bentuk yang tidak sama, maka masanya pun juga tidak sama, dari ketinggian yang sama. Kemudian jika dijatuhkan secara bersama-sama, apakah yang akan terjadi dari ketinggian yang sama tersebut? Ketiga bola yang sedang kita jatuhkan dengan jatuh bebas, artinya jatuh dengan kecepatan awalnya sama dengan 0. Nah, ternyata sampai di permukaan tanah memerlukan waktu yang sama, karena sampai di tanah juga dalam keadaan bersama-sama. Jadi gerak jatuh bebas atau GJB itu adalah sebagai gerak benda dengan sendirinya mulai dari keadaan diam, V0-nya sama dengan 0, dan selama gerak jatuhnya hambatan udara jika diabaikan, sehingga benda hanya mengalami percepatan ke bawah yang nilainya tetap, yaitu percepatan gravitasi bumi yang dilambangkan dengan G. Gerak jatuh bebas termasuk daripada gerak lurus berubah beraturan karena percepatannya tetap. Oleh sebab itu di dalam pembahasannya kita berpedoman pada konsep GLBB. Dari persamaan konsep GLBB, S sama dengan V0T plus setengah AT kuadrat. S-nya sama dengan ketinggian bola tersebut sejauh H, dan kemudian untuk V0-nya, kecepatan awalnya adalah 0, serta percepatannya adalah sama dengan gravitasi bumi atau G. Maka dengan demikian persamaan S sama dengan V0T plus setengah AT kuadrat ini, V0-nya adalah 0, V0 kali T adalah 0 kali T adalah 0, sisanya adalah tinggal setengah AT kuadrat, A-nya diganti dengan G, maka H sama dengan setengah GT kuadrat atau T sama dengan akar 2H per G. Dan ini adalah rumus yang ada pada gerak jatuh bebas. Contoh, sebuah benda mengalami jatuh bebas dari suatu ketinggian tertentu, mulai dari jatuh bebas hingga benda menyentuh permukaan tanah memerlukan waktu 3 sekon. Tentukan A, laju benda hingga menyentuh permukaan tanah. B, dari ketinggian berapakah benda tersebut jatuh. Kemudian kita selesaikan. Diketahui tadi T-nya sama dengan 3 sekon hingga benda sampai di tanah. Untuk yang pertama A, laju benda hingga menyentuh tanah adalah V. Pada rumus GLBB, V sama dengan V0 plus A kali T. Di sini jatuh bebas, A-nya diganti dengan G, sehingga menjadi V sama dengan V0 plus G kali T, V0-nya 0, G-nya 10, kalau tidak dituliskan, T-nya adalah 3. Maka hasilnya adalah sama dengan 30 meter sekon pangkat min 1. Dan B, ketinggian benda tersebut jatuhnya adalah dari ketinggian H sama dengan V0T plus setengah GT kuadrat,
V0-nya 0, maka 0 kali T 0 plus setengah, G-nya 10 kali T-nya 3 dikuadratkan. Hasilnya adalah sama dengan 45 meter. Ini adalah ketinggian benda tersebut jatuh bebas hingga sampai permukaan tanah. Perhatikan simulasi demonstrasi berikut untuk menentukan berapakah besarnya percepatan gravitasi pada suatu daerah tertentu. Misalnya bisa kalian lakukan di lingkungan sekitar rumah di mana Anda berada. Ini adalah bisa dilakukan. Bagaimana cara melakukannya? Untuk mengetahui berapa besarnya percepatan gravitasi pada suatu tempat tertentu, yang kita perlukan adalah alatnya. Yang pertama misalnya kelereng. Kemudian untuk mengukur waktunya stopwatch, dan mengukur tingginya adalah meteran. Langkah yang dilakukan adalah satu, menjatuhkan kelereng dari ketinggian yang berbeda-beda dengan kecepatan V0-nya adalah 0, berarti jatuh bebas, dan ukur waktu hingga kelereng sampai di permukaan bidang dengan stopwatch. Yang kedua, masukkan data hasil pengukuran itu ke dalam tabel yang sudah disiapkan, di mana tabel tersebut misalnya seperti nampak pada tayangan ini, yaitu ketinggiannya H meter, selang waktunya adalah T dalam satuan sekon, dan T-nya ini sampai ke tanah dipangkatkan 2, yaitu T pangkat 2, hasilnya sekon pangkat 2. Nah, kita coba lakukan 4 kali dengan ketinggian yang berbeda. Misalnya dari kondisi yang pertama ini, ketinggian kelereng adalah sebesar H1, kemudian kita jatuhkan, akhirnya jatuh bebas. Stopwatch kita lihat hasil pengukurannya, kemudian kita masukkan dalam tabel. Misalnya ketinggian 0,6 meter, ternyata waktu yang diperlukan sampai di permukaan tanah dengan melalui stopwatch tadi adalah 0,35 sekon. Kalau dikuadratkan sama dengan 0,1225. Kemudian pada posisi yang kedua, H2, kita jatuhkan kelerengnya, ya. Maka sampai ke tanah, stopwatch kita matikan. Kita lihat hasil pengukuran stopwatch, waktu sampai di tanah berapa, dan ketinggian sudah kita tentukan 0,8 meter, ternyata waktunya adalah 0,40 sekon. Kalau dikuadratkan 0,1600. Kemudian pada posisi yang ketiga, H3, kita jatuhkan sampai permukaan tanah. Kita catat waktu penunjukan pada stopwatch. Jika ketinggiannya adalah 1 meter, ternyata stopwatch menunjukkan angka 0,45 sekon. Jika dikuadratkan 0,2025 sekon pangkat 2. Kemudian pada posisi yang keempat, uji coba yang keempat adalah dari ketinggian H4, kelereng jatuh sampai ke tanah, kita catat menunjukkan stopwatch-nya ketinggian 1,2 meter, stopwatch menunjukkan 0,50 detik, maka dikuadratkan 0,2500. Dari data yang sudah kita miliki tadi, maka bisa kita hitung besarnya gravitasi melalui rata-rata gravitasi dari setiap ketinggiannya dengan perumusan G sama dengan 2H per T pangkat 2. Nah, hasilnya masukkan pada tabel dari masing-masing kegiatan tadi, maka kita dapatkan untuk G yang pertama dari H yang pertama adalah sebesar 9,795 meter sekon pangkat 2. Pada posisi yang kedua, hasilnya
10,000 meter per sekon pangkat 2, dan pada uji coba yang ketiga 9,876, dan uji coba yang keempat adalah 9,600 meter per sekon pangkat 2. Selanjutnya, untuk menentukan berapakah besarnya percepatan gravitasi di sekitar rumah kita adalah dengan mencari rata-ratanya, yaitu G sama dengan 9,795 plus 10,00 plus 9,876 plus 9,600 dibagi 4 kali percobaan, berarti dibagi dengan 4. Hasilnya adalah 39,271 dibagi 4 sama dengan 9,81775 meter per sekon pangkat 2. Kita ambil pembulatannya, yaitu sebesar 9,8 meter per sekon pangkat 2. Jadi dapat kita simpulkan tentang berapakah besarnya percepatan gravitasi di sekitar di mana kita berada tadi adalah sebesar 9,8 meter per sekon pangkat 2. Demikian pembahasan materi gerak jatuh bebas Fisika SMA kelas 11. Semoga dapat membantu belajar fisika Anda. Ayo pintar belajar fisika. Salam fisika, maju bersama, sukses untuk Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.